kayak jaring gawang dibakar. Lawan apa itu? Lawan apa kalau nggak salah itu? Bukan Semen Padang. Semen Padang. Yang saya dapat itu yang di Semen Semen Padang, Padang, Ji. memang. Yang rubuh itu pagar, Oh, pagar. di samping Papaskor kata. Aduh. Yang ditembaki gas air mata orang di situ tuh. Kalau itu ya, aduh. Langsung tiba-tiba, kenapa ini ada mau semua naik ini di atas pagar? Langsung jatuh itu karena memang itu Iya. pagar stadion nggak bisa menampung beban berat Betul. orang tuh, makanya jatuh. Waktu itu juga dibakar jala gawang, aduh. Dan kebetulan itu hari, Pak Mentor, saya juga itu pas di bawahnya itu pagar. Jadi waktu jatuh itu pagar, ayahku ini pergi tarik dari ke belakang. Sini kok. Jatuh pagar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton podcast Sigapa. Jadi, podcast Sigapa hari ini kita akan membahas tentang dunia sepak bola dan dunia supporter. Pasti anak-anak The Maxmen tahu ini. Siapa bintang tamu saya hari ini? Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, Bintang tamu saya. Baik, perkenalkan nama saya Daus. Kalau di Demesmen periode sekarang sebagai Menteri Luar Negeri Demesmen. Asal dari Demesmen sektor Todopuli. Weh. Ini orang anak-anak biasa panggil Pak Men. Jadi Pak Men ini di The Maxmen jadi Kemenlu di. Iya. Ya, jadi dia seorang Menteri Luar Negeri The Maxmen Indonesia. Oke Pak Men. Kita bicara santai-santai saja ini, Dek. Siap. Ya. Saya mau tanya ke Pak Men. Sudah berapa lama ini kita cinta ini PSM, Pak Men? Kalau dibilang cinta itu tidak bisa diukur sebetulnya. Karena kecintaan itu timbul dari dalam diri masing-masing, bahwasanya kita menyukai PSM dan sebagainya. Jadi nggak boleh diukur. Cuman ya kalau mau dibilang, saya bukan juga supporter kemarin sore bukan supporter kemarin sore, bukan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan saya juga tidak boleh mendiskriminasikan teman-teman supporter yang baru. Jadi kebetulan saya itu suka dengan PSM itu awal mulanya diajak sama orang tua, bapak. Kebetulan itu pada tahun 2006 kalau tidak salah. Oh, 2006. Masih SD. Masih SD Jadi kelas 6 kalau tidak salah. Atau pas mungkin masuk SMP lah kalau tidak salah. Awalnya itu karena kecintaan bapak juga sering nonton bola, nonton PSM ke Matua Angin. Jadi ada kalanya saya itu dikasih ikut juga ke dalam lapangan nonton, kadang di daerah utara, kadang di samping Papaskor, kadang juga di tempatnya The Maxmen. Waktu saya belum bergabung di The Maxmen itu hari. Iya, betul. Kadang juga kalau saya tidak sempat, saya nonton saya dengar radio. Dengar radio. Ya masih RRI dulu. Masih RRI. Iya. Bung Bosco. Bung Bosco, ya. Dan sebagainya yang ada di atap itu. Iya. Di atas itu. Jadi terus sering berjalan waktu, saya lihat perkembangan juga dunia supporter sangat bagus, dan saya lihat kalau saya tidak gabung di salah satu wadah ini, mungkin saya tidak dapat pelajaran tambahan atau mungkin pengalaman di dunia supporter. Karena kan kemarin kan saya independen, kayak misalnya saya cuman datang saja, cuman pendukung datang nonton begitu kan. Alangkah bagusnya juga kalau kita kan ada gabung di salah satu wadah kelompok supporter. Makanya itu pas 2011 saya gabung di The Maxmen, wilayah Todopuli. Sebetulnya saya sudah wilayah rumah saya itu sebetulnya salah satu perintis berdirinya The Maxmen. Cuman saya itu hari mungkin masih kesibukan dengan pelajaran di sekolah. Jadi belum sempat untuk
terjun langsung untuk gabung di Demesmen begitu. Oh iya. Langsung hantam Pak Men tentang The Maxman. Maksudnya kan ini kita bicara dulu soal PSM kita biar minta Oh apa iya, gitu. siap. Tunggu dulu Pak Men, nyala aja tuh nyala aja. Iya. Oke Pak Men, jadi sejak SD kita sudah ke stadion nonton, kemudian melihat melihat supporter juga cuman masih belum seberapa lah. Iya, seberapa kadang juga pernah ya 1-2 kali manjat. Oh iya. Pengalaman itu. Itu suka dukanya naik angkot. Ya masih belakang bayar. Ya. Langsung lari. Sama dikit. Pulang numpang mobil pick up sama-sama. Ya. Luar biasa. Berarti kan orang bilang biasa toh dari bapak ke anak. Iya betul. Berarti memang keluarga ini memang suka PSM memang Pak Men. Iya. Bapak. Iya. Oh, ibu? Enggak terlalu. Mungkin kakak cuman ya belum sepanatik saya mungkin. Luar biasa. Kayak gitu. Berarti senasib begini Pak Men. Saya juga begitu. Saya di rumah yang suka PSM itu ayahku sama saya aja. Dan sama persis dengan cerita saya juga awal-awalnya suka PSM itu karena sering diajak nonton sama bapak. Ya. Oh ya, mungkin Pak Men pernah rasakan juga yang namanya ricuh di Matoangi. Sebelumnya gabung ini sama kelompok The Maxman supporter. Mungkin pernah rasakan juga itu ricuh-ricuh di Matoangi dulu toh? Kalau dulu ricuh Matoangi belum terlalu saya dapat karena kan saya belum terlalu keseringan nonton maksudnya. Ya kalau enggak ada kesempatan mungkin nonton RRI kan gitu. Oh iya deh. Jadi enggak seperti kayak yang zaman-zaman masih pas saya masih SMA. Waktu SMA saya baru di situ saya sudah dapat yang ricu-ricunya itu kayak jaring gawang dibakar. Lawan apa itu? Lawan apa kalau tidak salah itu? Bukan Semen Padang. Semen Padang. Semen Padang. Udah apa jadi pamer? Saya juga. Yang Jakarta FC kan juga. Jakarta FC juga. Atau apa itu yang Persela. Oh iya yang kalah itu yang Marcio Sosa itu yang yang cinta kiri. Iya yang dia provokasi supporter. Oh. Ya saya dapat itu yang di Semen Padang yang rubuh itu pagar di Papaskor kata. Aduh. Yang ditembaki gas air mata orang di situ toh. Kalau itu ya aduh. Langsung tiba-tiba kenapa ini ada mau semua naik ini di atas pagar. Langsung jatuh itu karena memang itu pagar stadion ndak bisa menampung beban berat. Betul. Orang tuh makanya jatuh. Waktu itu juga dibakar jala gawang, aduh. Dan kebetulan itu hari Pak Mento saya juga itu pas di bawahnya itu pagar. Jadi waktu jatuh itu pagar, ayahku ini pergi tarik dari ke belakang. Cingo. Jatuh pagar. Ayo dia keluar dengan CP-CP di pintu keluar tuh. Berapa kosong itu kalah? 2-1 dia. Kayak 2-0. Iya, kalau bukan beda selisih 1 atau 2-0 hari itu. Yang ini Goran Sobara di mati-mati aja. Ditanding sama David Pakbe di heading kepala aja. Luar biasa. Dari mana ke posisi tadi situ? Saya di mana itu? Di bagian mana gue ricu itu Semen Padang? Mungkin saya kayak di Mesmen kayaknya itu hari. Di Mesmen mikir. Berarti aman di sebelah sana. Mesmen. Cuman kan kaget juga kan, belum terlalu keseringan dapat euforia yang kericuan seperti itu kan. Jadi sempat panik tuh, mau kemana. Tapi berselang waktu ya kita sudah dewasa, ada kejadian seperti itu kita bisa menghandle dengan baik. Pernah juga ada kejadian yang kita hampir ditembak gas air mata itu. Lawan apa itu? Nggak tahu lawan apa ya, Ricky itu baru harusnya kan yang di daerah-daerah yang utara itu yang ditembaki kan, kita ini kan diam saja ini. Makanya itu teman-teman Demesmen itu hari langsung pasang badan. Jangan Pak di sini. Di Demesmen ini tidak anarkis, tidak ricu, tidak pernah bergerak sama sekalipun. Oh iya. Yang itu hari kan
Iya. Karena orang berlarian itu, kita hampir mau ditembak juga. Cuma langsung ada pasang badan, teman-teman. Iya, betul-betul. Luar biasa, Di. Itu dulu analisis-analisisnya supporter kalau kalah PSM. Iya, belum lagi kalau setelah pertandingan. Lebih parah lagi. Lebih parah lagi yang ricu orang di jalan. Iya. Karena mungkin akibat gas-gas motornya teman-teman. Iya, baru Bogar baru lagi sayang orang ini seorang panas semua. Sayang orang karena lagi ngumpul atau lagi ada mungkin kesibukan tiba-tiba bising kedengaran tuh. Nggak enak dia rasa tuh. Nah, langsung itu biasa bentrok di jalan. Di jalan. Sudah sering dapat waktu di Matuangin sama di luar stadion. Luar biasa ini memang pengalamannya ini Matuangin, Di. Iya. Tapi mau dapat ada nih kalau Matuangin. Ya, itulah sangat disayangkan itu tidak. Tapi apa pengalaman pengalaman yang sangat tidak kita lupakan Pak Mento semenjak PSM ini kita cinta PSM, apa pengalaman tak? Kalau pengalaman yang paling berkesan itu mungkin ya apalagi yang waktu susah payahnya PSM ini. Karena kan kemarin itu PSM sempat berada di IPL yang ini supporter ini teman-teman yang agak kurang dukung mereka. PSM kan. Iya dia yang IPL itu. Iya, kita itu mungkin bisa dihitung, bisa lah dilihat berapa supporter itu yang itu hari hadir tuh. Saya juga sangat sangat berkesan sekali bahwasanya kita lihat orang-orang terpilih nih, maksudnya yang masih setia mendukung PSM walaupun di mana dia kastanya kan, sampai alhamdulillah kembali ke ESL lagi. Iya. Itu lagi paling parah, hampir jurang degradasi Dek. Iya, itu hari pernah sempat masuk playoff lawan Jepara toh ya Jepara ESL toh. Nah di situ penentuan siri napacena PSM berlagak di divisi utama atau di Liga Super toh. Masih ESL itu. ESL toh? Masih ESL. Iya, tapi saya tuh hari pernah masih ini kalau ada supporter depan TV Ji. Jadi belum terlalu ini. Nggak masalah Ji. Karena toh. Ada masanya toh. Kita sama juga mungkin yang paling berkesan itu buat saya yang waktu saya ke Madura. Saya ke Madura, kita dapat tiket final Piala Indonesia. Tiket final saya di Madura 1 minggu, alhamdulillah bawa tiket final. Wis. Itu yang sangat luar biasa yang kita walaupun kalah itu hari pernah sempat kalah tapi beda head to head goal ki. Iya, selisih gol ki. Karena 2-1. PSM cetak di kandangnya Madura 1 toh. Dan itu saya juga sempat kawal finalnya di Jakarta itu. Jakarta, rasakan atmosfernya GBK. Memang cita-cita keinginan mau rasakan GBK juga kan. Karena berapa kali nonton Persija lawan PSM, udah pernah main di GBK. Paling main di Patriot Bekasi saya pernah hadir. Di Bantul, Stadion Agung Bantul. Saya nonton. Dan pas ini GBK final, kebetulan ada rezeki tak diduga datang. Itu lawan apa lagi? Yang Persija lawan Persija GBK. Makanya saya berangkat. Teman-teman di Makassar kaget saya ada berangkat ke sana. Yang 1-0 Di? 1-0. Kita hampir ricu lagi. Kita sempat diludahi beda dari atas toh. Dilempari botol, diintervensi supaya kita buat juga kericuhan di GBK, tapi tidak terpancing di anak-anak di sana. Sempat terpancing, saya juga sendiri tidak munafik, sempat terpancing, cuman kan ada bagian keamanannya Dejek, mereka sempat menghentikan kami, bahwasanya bilang, Bang, deng, biar kami yang tangani. Ya sudah, karena saya juga berpikir leg kedua main di Makassar. Oh iya tahu. Nah, otomatis pasti mereka datang ke sana yang kenal sama saya, pasti mereka hubungi saya juga kan. Iya, datang ke sini. Jadi tidak enak kalau jadi emosi sesaat lah. Iya. Dari yang paling berkesan lagi paling utamanya ini yang
Liga 1. Ya pas jadi luar biasa dia pengorbanan ini nih. Jadi karena saya belum rasakan waktu juara Liga 1 apa? Masih Liga apa namanya? Liga Liga Jarum. Sudah Liga 1 ya namanya? Belum. Yang mana itu? Yang juara tahun 2000. Bukan yang Liga Jarum. Oh, bukan, belum PD. Iya, yang pada saat itu. Iya, Liga apa Sudah kayak mulai masuki dari Praligina ke Liga ya Jarum seperti itu. Iya, Yang tahun 2000 itu kita juara. ya transformasi sepak bola di situ toh. 2001 itu Jakarta yang juara Persija. Iya. Jadi ya sangat berkesan karena sudah merasakan juga tuh namanya juara Liga 1. Iya. Liga Indonesia kan. Alhamdulillah. Karena belum sempat rasakan. Jadi waktu juara Piala Indonesia yang kemarin yang lawan Persija di Makassar belum terlalu emosional Ya. kesenangannya Waktu Piala Indonesia dibanding Liga 1 ini Liga kita 1 juara. Iya, tapi saya tahu saya pamen tuh pas ini juara PSM agak kayak ini. Agak antara senang dan sedih sebenarnya tuh. Iya. Dan kedua juga agak ini merasa tidak terlalu bahagia aja karena pertama tuh pamen menurutku tuh juaranya oke, alhamdulillah PSM juara, tapi kemudian sebelumnya ini juara PSM banyak sekali tragedi yang terjadi termasuk kanjuruhan toh, terus yang degradasi dan kemudian degradasi tidak ada pamen. Ini yang membuat kemudian hilangnya euforia. Bukan jadi seakan-akan ini tim-tim yang berlaga itu ya biarkan mi ya dari degradasi. Dari degradasi maunya mi itu terserah dia kalau mau juara tuh. Nggak ada feelnya aku rasa karena yang bertarung itu kemarin tuh hanya 3 tim PSM, Persija sama Persib yang mau juara tuh. Yang di bawah itu selebihnya main-main begitu. Cari aman. Cari aman ji. Untuk juga membalikan spiritnya mereka tuh untuk musim depan tuh. Iya. Jadi saya pikir memang liga itu kalau tanpa degradasi itu kayak makan sayur tanpa garam. Betul. Ambar dirasa. Memang. Karena tidak ada tidak ada riuk-riuknya tuh. Iya. Maksudnya kayak apa ya namanya ya, kayak kayak domba-domba kayak kemarin tahun lalu tuh yang hampir ke degradasi. Memang harus seperti itu. Belum juga waktu PSM yang masih 2 wilayah apa. Iya, luar biasa itu. Mau tanding ke wilayah timur sama barat. Iya itu masih saya dapat juga itu. Masih kita dapat itu. Jadi sangat bagus itu sebetulnya, kayak yang bertarung mati-matian semua. Iya tim tuh. Jadi kalau tidak ada degradasi memang. Degradasi. Tidak ada dia mati-matian untuk mau lolos atau mau juara atau apa kan. Iya cuek ji. Ya, kalau yang sudah terlanjur untuk juara ya dia maksimalkan mati-matian paling yang itu ji. 3 besar itu yang Om tadi. Om Bede. Santai saya Bang. Siap. Ya. Bang Karno ini. Bang Karno ini. Luar biasa memang di, tapi saya mau tanya lagi nih Pak Mento, kan kita sudah bahas tadi tentang itu euforianya dan sisi yang tidak terlupakannya Pak Men selama mendukung PSM toh. Ya, saya mau tanya lagi lebih dalam ini Pak Mento, kan Pak Men ini sebagai salah satu juga pengurus dari The Maxmen toh. The Maxmen Indonesia lagi salah satu mungkin kelompok supporter pertama di Indonesia dan pertama di Makassar dan supporter kreatif dan supporter terbesar juga tuh di Makassar. Supporter pertama itu sudah banyak kelompok supporter sebelumnya. Sorry. Saya salah ucap. Kenapa Pak Men akhirnya memilih untuk bergabung di The Maxmen, dan kenapa Pak Men juga mau jadi pegang jabatan sebagai Menteri Luar Negeri seperti itu? Baru katanya gini Pak Men, kemarin-kemarin itu biasa-biasa aja kita cerita, tapi tidak pernah kitanya tidak pernah katanya gini pertanyaan. Ini salah satu pertanyaan yang kupikir tadi malam, aku bilang apa bagus sih. Yang tidak pernah aku tanya kenapa kamu jadi Kemen lu? Nah banyak aja itu jabatan kayak mungkin
Kemensos toh, atau mungkin jadi anggota Miki saja. Iya. Kenapa harus mau jadi Kemenlu seperti itu Pak Men? Jadi anu dulu, motivasi dulu masuk The Maxman. Kalau dibilang alasannya saya bergabung di Maxman, mungkin pada saat itu waktu di Matuangin pasti semua orang itu tidak munafik lah, karena memang waktu pada saat itu The Maxman lah yang sangat menarik. Ya, Brandingnya tuh ada brandingnya yang keren, atraksinya kan. 2000 berapa itu masih lagi? Saya gabung di The Maxman 2011. 2011 deh. Berarti Waktu lama ini? pada saat saya sering-sering nonton KFL. Saya juga belum punya motor itu hari. Oh, dari KFL sering dukung Anda juga. sekolah. Enggak juga. Kebetulan apa namanya? Pada saat sudah masuk The Maxman, kan banyak anggota saya yang, maksudnya teman-teman saya yang punya sekolah-sekolah kan. Oh, ikut ke juga bantu bantu dukung sekolahnya dia. Tempat saya dibantu sebagai dirijen, maksudnya Iya. kayak korlap begitulah, pimpin ya sebagian dari masanya mereka kan. Iya. Karena itu jalan kembali, karena brandingnya itu, karena DMSM-nya sangat asik, sangat unik, sangat keren dilihat. Kebetulan juga amannya juga kan, amannya juga, baru ya tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang lain itu anggap misalnya, karena dulu kan belum ada pagar di Matuang itu, jadi orang itu sempat bisa jalan itu ke utara ke selatan. Oh Iya, pergi jalan-jalan. Ada yang bawa ceweknya. Iya, betul. Ada yang pergi cari songkolo. Oh iya. Habis di sini, pergi cari di sini ya, atau di betul, sini. betul. Cari songkolo, cari jagung bakar, cari nasi kuning, ada minum seperti itu. Mungkin ya itu jadi ya ada kebanggaan sendiri, karena memang juga ada pikiran saya juga bahwasanya kenapa tidak saya gabung juga di The Maxman tuh. Iya. Karena tidak enak juga kita nonton PSM tidak ada wadah diikuti. Oh iya betul. Karena supaya juga kita selain menyalurkan hobi kita, sama-sama menyalurkan hobi kita, di samping itu kita juga punya banyak teman, relasi, punya banyak satu visi misi kan, misi untuk dukung PSM. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang saya punya banyak kenalan kadang-kadang The Maxman. Maksudnya saya dikenal di Makassar maupun seluruh Indonesia karena The Maxman. Karena The Maxman di samping saya juga sering ada organisasi saya ikuti di luar, cuman kan saya lebih condong aktif terus di The Maxman. The Maxman deh. Cuman ya itu kembali, saya itu jarang-jarang pegang jabatan karena dulu dari waktu saya di Tito Puli kan, saya itu orangnya mau orang di belakang layar saja, maksudnya begitu. Cuman kadang dikasih amanah, cuma saya jalankan, cuman bukan yang amanah yang paling tinggi kan, yang di wilayah tuh. Terus pada saat Mubes ketiga yang baru-baru ini, itulah saya di situ terpilih. Dipilih ki. Terpilih. Karena kan begituan pemilihannya itu dari hak prerogatif presiden, dan ditambah mungkin dari pembahasan dari senior legend-legend di The Maxman, mungkin memasukkan nama siapa-siapa di godok calonnya kan. Karena itu hari saya sempat dipanggil, dikabari, bilang bagaimana kalau kamu masuk pengurus besar. Karena kan saya sebetulnya karena saking di belakang layarnya saya tidak dikenal sama Poca. Jadi waktu nama saya digodok masuk, yang mungkin pilihan terakhir atau mungkin dalam lagi pilihan atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi itu hari Pak Pres, kan saya tidak tahu apakah berapa pilihan itu hari yang jadi menteri kan. Saya tidak tahu itu hari. Cuman kan saya kembalikan lagi ke mereka yang memilih kan. Jadi itu hari Pak Pres bilang, yang mana namanya Daus ini. Nah, dia tanya, ada beberapa legend, dia tanya yang mana namanya Daus. Jadi pas di pemilihan itu dimasukkan nama aku, baru di situ
Pauca mulai kenal sama saya. Karena kan saya sukanya memang belakang layar. Belakang layar, Dek. Tidak mau terkenal. Bukan juga seperti itu kan. Maksudnya ya mau aja santai-santai karena kan kita fokus dukung PSM. Ya, betul. Mengikuti kegiatan-kegiatan manajemen dan selebihnya itu ada kegiatan-kegiatan di luar kan. Kayak kerjaan atau sekolah-sekolah kita kemarin tuh. Berarti memang kita ini Pak Men jiwa-jiwa tak memang tipikal jadi kayak Ki Haji Dewantara yang mau jadi dari belakang mendorong orang. Karena sempat itu hari saya bilang sama Pak Presiden juga, Pak Pres Pak Ocha itu hari kan bilang saya enggak, maksudnya jangan misalnya kalau memang untuk jabatan tuh kalau tapi karena saya enggak terlalu bagaimana jika kalau untuk jabatan. Oh iya betul. Karena kalau dibilang saya itu kalau apa yang bisa dibantu untuk manajemen pasti saya bantu. Asik. Kalau memang ada kesempatan toh. Karena kan paling utama itu pendidikan, pekerjaan. Kedua itu baru manajemen. Oh iya betul. Karena harus diutamakan dulu toh. Iya. Cuman ya kalau untuk manajemen apalah yang tidak bisa dilakukan untuk manajemen. Ya betul. Dan di samping itu juga mungkin saya dipilih mungkin juga karena kan kebetulan saya punya banyak relasi sebelumnya. Punya banyak relasi kan. Ini anak-anak selalu kelompok-kelompok supporter luar kan. Saya mulai banyak kenal itu mulai 2015 kayaknya atau 16 kalau tidak salah. Saya mulai banyak kenal kelompok-kelompok supporter luar. Gara-gara Maxman dia. Kayak mulai bonek apa semua The Jack dia. semua yang mulai dari Makassar dulu kan. Sampai merembes keluar begitu. Sampai saya sebetulnya biar tidak pegang jabatan saya sudah banyak kenal juga. Mau petinggi-petingginya mereka kan luar sebagian. Karena mungkin saya bukan dibilang somber dibilang somber, cuman kan dibilang enaknya juga kalau punya banyak kenalan tuh teman. Sama juga maksudnya nggak enak juga kalau mereka datang ke sini kita tidak ada bantuan sedikit pun, maksudnya betul, bantu masalah apanya mereka berada di Makassar tuh pada saat mendukung tim kebanggaannya. Betul mungkin itu salah satu faktor saya terpilihnya mungkin karena ada relasi gitu, banyak relasi karena saya enggak maksudnya saya bukan satu kelompok doang yang saya kenal begitu, banyak. Karena banyak juga heran kok bisa saya kenal baku kerap semua ini, maksudnya yang rival ini saya baku kenal semua, maksudnya nggak ada gitu kayak perdebatan atau apa kan. Nah, kayak saya kenal The Jack, Viking, Arema, Bonek di kontak sosmed saya kan saya bertanya jangan sampai mungkin ada yang lihat temannya ternyata ini The Jack, temannya ternyata Viking, cuman kan saya kasih pahamkan mereka bahwasanya Makassar itu netral. Seperti Makassar netral. Manajemen itu netral juga, bahwasanya kita itu karena memang dari awal visi misinya itu manajemen mempersatukan supporter di Indonesia, maksudnya kayak gitu kan. Supaya tidak ada lagi rivalitas itu hanya di lapangan. Selebihnya itu kita berkawan semua. Ya kita semua bersaudara Pak Mindi. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ini luar biasa memang Pak Men ini tuh, karena bayangkan itu Pak, saya ini salah satu penonton story setianya Pak Men. Jadi setiap saya buka story-nya Pak Men, pasti ini ada ucapan happy birthday. Ada ucapan selamat ulang tahun pasti. Entah itu dari The Jack tuh, anggotanya The Jack, Viking, Bonek, bahkan luar biasa memang relasinya nih Pak Men. Tuh, bisa mungkin cek IG-nya Pak Men tuh namanya apa? Daus Mesmen. Underscore Mesmen. Nah, ini salah satu juga. Tapi bukan di Telegram, harus digaris bawah, bukan di Telegram. Bukan di. Kemenlunya ini di Maxman. Orang biasa juga dong. Orang biasa. Dan luar biasa memang banyak relasinya Pak Men. Saya saja, aku bilang, gimana caranya ini nabangun ini relasinya Pak Men, karena bayangkan setiap buka kayak story, bisa aku tahu ini kalau warna merah itu story-nya Pak Men, pasti ucapan ulang tahun ini isi story-nya Pak Men. Dan betulan. Tuh, ku buka satu ucapan ulang tahun dari
Kemarin tuh yang kulihat The Jack toh, Iya. iya yang ceweknya toh, Heeh. toh. Teman. Terus yang selanjutnya lagi ucapan ulang tahun lagi, Korwilnya. Korwilnya, luar biasa memang. Enggak, karena kan apa namanya saling Betul. saya sama mereka kan saling berinteraksi biasanya. Jadi mereka juga biasa ucapkan saya juga ucapkan mereka. Oh iya, Begitu. Timbal baliknya tuh. timbal balik. Seperti begitu karena apa menjaga relasi itu sangat susah sebetulnya. Ya betul. Jadi makanya sedemikian sebisa mungkin lah kita itu bagaimana kita bisa jaga komunikasinya kita, walaupun dengan cara cuman itu mengucapkan ulang tahun kan, kadang juga bagaimana kabar, saya hello kan, seperti itu. Karena jujur kalau di HP saya ini kalau mau saling mengabari memang agak sulit karena sudah ribuan kontak di sini kan, ribuan kontak. Cuman kan biasa kalau mungkin terlintas mungkin storynya bisa mungkin betul. Halo bang ini, halo neng ini, betul. Halo mas ini, halo apa ini kan, atau teman-teman sekolah saya kan semua. Karena saya menjaga relasi saya itu mulai dari saya masih ada grup saya juga mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai dunia supporter apa semua. Karena saya bangun memang jaga relasinya. Iya. Luar biasa karena tapi saya tanda kutip enggak minta imbalan, maksudnya saya ucapkan mereka, kalau memang mereka enggak ucapkan, betul, kalau dia lupa saya enggak baper. Karena ada biasa orang begitu kan. Percuma jadi ucapkan. Jangan ucapkan deh. Dan ucapkan jadi balik nanti. Udah seperti itu saya. Betul. Karena tergantung dari dia lagi. Kalau siapa tahu kan dia sibuk atau bagaimana kan. Oke Pak Men. Jadi yang saya tangkap ini, memang ini kita ketika menjadi seorang supporter, nilai plusnya itu banyak relasi, banyak relasi dari Sabang sampai Merauke. Yang tanda kutip juga kita supporter harus melakukan hal-hal positif, toh. Kayak contoh Pak Men bergaul di kelompok supporter manapun dan tidak membatasi dirinya untuk bergaul. Dan saya sangat salut juga dengan apa yang kita kerjakan memang di The Maxman, dan itu yang luar biasa dan jarang orang bisa seperti Pak Men karena dengan relasinya yang tinggi dan banyak yang kenal. Enggak juga sih Pak, saya enggak mau jadi bilang banyak orang kenal, yang penting saya yang kenal mereka lah. Oh iya betul. Karena kalau banyak kenal itu nanti kita bilang sombong tuh. Saya enggak mau dikatakan seperti itu. Jadi kan ini Pak Mento waktu di Parepare ini toh, Parepare. Berapa kali Miki kawal kelompok supporter? Kayaknya 3 di. Berapa kali? Mulai The Jack, Bonek, Persebaya, Arema, Bonek di utara. Oh iya, Bonek di utara. Cuman mereka ada sebagian yang tidur di mabesnya The Maxman. Oh iya betul. Bandung juga mereka di utara. Iya. Solo Kacong enggak dapat. 4 dek sama Borneo. Pusamania. 4. Berarti salah satu juga tugasnya ini Kemenlu adalah menyambut juga kelompok-kelompok supporter yang datang dari daerahnya ke Makassar. Kita sambut dia dengan baik, kita servis dia dengan baik, seperti itu Bukan tanda kutip, bukan servis modi seperti apa kan, setidaknya nyaman mereka. Kita buat senyamannya mungkin mereka di sini. Karena tim-tim supporter dari luar itu kalau mau datang ke sini pasti lewat Kemenlu dulu. Wah, luar biasa betul. Karena kalau mereka ndak komunikasi, bukan kami lepas tangan. Cuman kan bagaimana caranya kami komunikasi sama mereka. Iya betul. Kalau dia ndak komunikasi duluan ke kami. Ke kita, betul. Cuman kan kadang-kadang saya yang jemput bola biasanya. Saya kabari petinggi-petingginya mereka. Ada nggak anggota kalian datang ke sini? Kalau memang ada, tolong pastikan secepatnya baru kabari kami.
Oh iya, Seperti betul, itu. betul. Kalau yang mungkin kalau dekat-dekat Mianu, karena masalahnya kalau di Pare-Pare susah sekali biasa tiket. Iya, Dik. Nah, tiket sama transportasi jauh kan, maksudnya Jauh. anunya jaraknya jauh, jadi transportasi harus kita pikirkan matang-matang cepat. Iya, betul. Kita mau naik apa di ke sana? Masa mau jalan kaki? Ya, jalan kaki. Kecuali mata angin, biar setengah jam sebelum main kita sudah bisa ke sana. Jelas nih. Iya, kalau ini enggak bisa. Jalan kaki begitu gitu. Dari Makassar ke Pare-Pare. Sampai sana. Apalagi kalau mau naik travel lah. Iya. Yang charter-charter mobil kan. Dari beberapa kelompok supporter yang sudah kita jamu Pak Mento, apa kelompok mana yang paling berkesan kita jamu ini kelompok supporter? Yang paling berkesan Buat kita nah? saya baru lupa. Ada 5, ada tambahan 1 itu hari yang uji coba Sulut juga. Oh, Sulut ya. Iya, ada supporternya namanya apa namanya ya? Demen apa kayak itu? Iya, ada memang. Ya, itu. 5. Kalau dari 5 itu yang paling berkesan ini. Semuanya berkesan sebetulnya. Karena kita rasakan bagaimana namanya saling membantu sesama supporter begitu. Maksudnya saling dikunjungi, saling berinteraksi. Karena berkesan sebetulnya semua. Semua aja. Semua berkesan sebetulnya. Tidak ada yang ini yang paling berkesan ini kayak katakanlah bonek yang karena kalau kita pilih-pilih seperti itu ya sama halnya itu kita pilih-pilih mereka. Iya. Jadi bisa kita diskriminasi mereka bilang, enggak berkesan aja ini. Jelek ji anunya. Mereka datang ke sini, datang bagaimana aja. Kita enggak boleh seperti itu. Semua berkesan aja sebetulnya. Apalagi paling berkesan itu mungkin saya terima kasih karena Pusamania. Datang ke sini. Ya. Walaupun timnya kalah, dia temani kami pesta PSM juara di stadion. Mungkin juga itu sangat terharu juga. Terharu deh. Di sisi lain juga dia bersedih karena klubnya. Itu? Oh ya, oke. Sisa 15 menit tadi. Ya, kalau saya Pak Mento, sebenarnya ini kalau saya sendiri tuh yang paling berkesan itu tuh waktu lawan Persebaya, bonek. Bayangkan ini Pak, kita ini pick up kini, rombongannya Laudin tuh, The Mixman Laudin, pick up ki. Oh tiba-tiba itu. Tiba-tiba langsung di tengah. Aku bilang, ini salah satu supporter yang paling negatif dengan kecepatan tinggi ini mobil pickup. Nah tiba-tiba langsung dan kini di tengah-tengah. Mobil depan kita yang dihadang. Mobil depan kita yang dihadang. Oh iya, langsung tiba-tiba berhenti kita, tak kontak. Baru ndak mau ditolong itu yang di depan. Langsung jalan jadi. Jalan langsung ke kita ki. Kita mami nih. Iya. Jadi anak-anak sempat bertanya ke saya ji. Bagaimana Pak Men? Ayo kasih naik biar. Kasih naik, iya tahu betul. Luar biasa itu karena apa nih kalau saya itu tidak mau memang mau tarain begitu. Baru saya konfirmasi ke anak-anak bonek itu hari setelah pertandingan tuh bilang, "Wih, begitu caranya anak bonek biasa bondo nekat maksudnya. Nekat begitu tarai-tarai begitu." Ada yang ada tarai itu ada. Namanya estafet. Iya, estafet namanya. Karena cuma 2 kelompok supporter itu yang masih tetap itu pakai estafet. Kayak sambung-sambung tuh kayak begitu. Jadi memang bilang ada lebih parah kalau di Surabaya itu lebih parah. Dekat sekali itu kendaraan baru warna basi berhenti. Iya. Astaga. Jadi hampir dia ditabrak itu kalau di Surabaya. Kalau kita itu masih mending ji. Nggak terlalu bagaimana ji. Tapi hampir tuh juga ditabrak. Kasiannya kita kan. Sedikit mami. Baru nggak tahu juga siapa nanti tolong kalau kita jalan. Itu ini namanya kita kembalikan ke diri kita. Kalau kita di daerahnya juga mereka. Iya betul. Nggak ada orang mau tolong kita tuh. Seperti itu. Iya betul. Ya oke Pak Men. Mungkin di sisa 15 menit tadi kita di kode kita. Oke, mungkin ada pesan-pesan yang buat teman-teman ini toh yang masih mungkin berpikiran bahwa supporter itu anarkis, supporter itu begini dan
Mungkin kita bisa luruskan gitu persepsi-persepsi orang-orang yang masih awam tentang supporter apalagi supporter sepak bola. Terus juga kedua, harapan tak untuk PSM di musim yang akan datang dan di tanggal 10 ini yang lawan Bali nanti playoff Piala Asia. Oke, mungkin mulai dulu Pak Men dari supporter. Ya, kembali lagi saya katakan bahwasanya supporter itu sekarang teman-teman jangan mindsetkan di pikirannya bahwasanya supporter itu anarkis. Ya. Karena memang waktu tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu apalagi supporter PSM itu makanya itu Stadion Matoangi dinamakan Stadion Neraka Matoangi. Karena neraka bagi kelompok tamunya sama supporternya juga. Makanya banyak supporter luar itu mereka takut ke Makassar. Cuman perlahan demi waktu supporter PSM itu sudah mulai dewasa, beranjak dewasa. Bahwasanya kita menerima adanya supporter tamu, menerima adanya kekalahan seri maupun menang. Karena menang seri kali itu kita tidak boleh terlalu bagaimana. Maksudnya mau menang, mau seri, mau kalah, kita serahkan saja kepada yang di atas sama kepada PSM. Tim kita tuh. Dan kalau saya lihat juga seiring perkembangannya zaman juga kelompok-kelompok supporter juga di seluruh Indonesia ini saya lihat juga sudah mulai agak dewasa, sudah mulai dewasa juga sedikit demi sedikit. Apalagi yang paling kental itu, paling mentok itu yang punya rivalitas kayak ada Jack Viking, Arema Bonek. Mereka perlahan mulai membangun bahwasanya supaya menghilangkan mindset orang-orang bahwasanya mereka yang berdua rivalitas, mereka ini kita di lapangan itu saling baku bagaimana, padahal sebetulnya itu yang kita harapkan itu sebetulnya di lapangan itu kita cuman beradu kreatif, adu kreasi, adu nyanyian, dan setelah itu kita keluar, kita jadi orang biasa warga Indonesia. Betul. Makanya itu saya punya slogan, supporter selamanya, silaturahmi utamanya. Luar biasa, supporter selamanya, silaturahmi utamanya. Rivalitas 2x45 di lapangan, selebihnya kita saudara. Betul sekali. Karena lagu kita masih sama, lagu Indonesia Raya. Ya, bahasa kita tetap juga sama, sama bahasa Indonesia. Betul. Karena kalau kita ricu-ricu seperti itu kan malu juga kita di negara-negara lain kan. Iya, betul. Karena pasti disorot media kan. Bahasanya kayak sudah saatnya lah kita hilangkan seperti itu. Cuman step by step lah. Jadi tugasnya ke depan ini tugasnya para pemimpin kelompok supporter dan jajarannya yang mengajarkan kepada yang di bawah-bawahnya. Ya, betul. Anggotanya bahwasanya bagaimana jadi supporter itu yang sekarang. Bagaimana cara silaturahmi, bagaimana cara jadi supporter yang baik tuh, seperti itu. Ya, betul. Mungkin juga harapan saya kalau untuk PSM mungkin musim depan ya paling tidak kita bisa mempertahankan gelar juara. Kalau bisa karena itu juga jadi motivasi buat pemain. Betul. Karena kalau kita tidak targetkan seperti itu, nanti pemain juga nih maksudnya tidak ada target yang akan dicari, jadi tidak berusaha semaksimal mungkin. Betul. Jadi mungkin saya ya target untuk juara musim depan. Tapi kalau paling tidak ya minimal papan atas lah, 3 besar atau 5 besar lah. Paling tidak itu. Atau ya kalau bukan juara 1, juara 2 kan bisa lolos AFC atau lolos mana kan. Seperti itu. Apalagi tanggal 10 ini kita main di Parepare. Lawan Bali, dan kebetulan saya ini jauh-jauh hari ini sekarang saling koordinasi nih di Bali perihal teman-teman yang away ke Bali. Asik. Oke. Karena momennya memang ini Acel PSM butuh dukungan Champions League. Champions League. Mau di Bali harus ada juga yang datang dukung mereka. PSM betul. Di Parepare juga kita buktikan juga. Betul. Karena kita tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih, mau bilang kita manfaatkan semaksimal mungkin di Parepare, di Bali tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Betul. Jadi kita maksudnya sama ratakan lah. Cuman kembali lagi kepada
keadaan kas keuangannya masing-masing, Ya, 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 ya. jadwal rutinitas masing-masing, Ya, kan betul. udah bisa dipasarkan juga. Karena sekarang itu bukan zamannya apa sih namanya, kita sporter kayak sporter nekat lah Ya. ceritanya. Karena kalau kita nekat nanti jadi buat masalah kita di sana kan. Maksudnya kayak ya bikin beban teman-teman kelompok supporter di sana kan. Iya. Nah, jadi kita semaksimal apa sebisa mungkin ya kita sudah persiapkan mata-mata untuk mau away kalau Betul. seperti itu. Oke. Karena ya bukan lagi zamannya mau dulu kan masih sering orang itu teman-teman gadaikan BPKB, Ya. gadaikan sepatunya, gadaikan apa Pokoknya yang bisa jadi kan kasih uang. sekolah dulu. Iya, iya. Kasih sekolah dulu. Sekolah dulu. Bisa berangkat. Arti yang bilang pay later. Iya, Pergi dulu pusing kemudian. Belakangan pusing Iya itu gue bilang. Nanti baru pusing nih. Jadi ya kita harus rubah itu kembali. Ya, Jadi betul. memang kita didorong untuk berfanatik, untuk dukung PSM, tapi juga kita harus lihat keadaan kita. Ya. Mungkin saya bilang fanatik boleh realistis. Nggak boleh fanatik buta. Ya, dan kita harusnya realistis Iya, toh. realistis. Kan banyak cara untuk dukung tim kebanggaan. Betul. Hadir di stadion, Iya. nonton di televisi, nonton bareng, Heeh. atau bisa juga dia berdoa. Berdoa, betul. Bukan sepakat. Bisa juga di jalan sambil nonton HP kan begitu. Betul. Mungkin itu yang Harapannya. bisa harapan dan yang untuk PSM ke depan. Oh iya, amin. Saya juga semoga PSM ini bisa lolos di Champions Amin. League. Kemudian ya Allah semoga juga bisa juara di Champions League. Mudah-mudahan kan rezeki Ya, itu enggak ada rezeki yang enggak. tahu toh. Siapa tahu rezekinya PSM bisa juara Champions League. Lengkap sudah. Masalahnya jenjang-jenjang itu ACL masih panjang. Iya, betul. Walaupun memang Iya. kalau kita lihat secara realistis, waduh, tim-tim yang mau lawan PSM di Champions League nanti yang sangat-sangat luar biasa toh. Tapi ada Tuhan. Ya, kemarin saja saya kawal juga. Saya sama teman-teman supporter juga kawal waktu di Bogor AFC. Oh iya. Check up. Tapi ya enggak ada rezeki untuk kawal di Malaysia itu. Malaysia, Di. Singapura, ya, Malaysia. Iya, itulah. Untung Coba ada rezeki rezeki di sana, Di. Iya di kalah gitu. Coba ada rezeki mungkin Ke kawal Malaysia, Malaysia. Oke. Sama kayak teman-teman supporter kayak Jakarta, supporter manapun yang kawal timnya yang keluar tuh keluar Iya. negeri. Kayak enak juga itu rasakan juga bagaimana tuh. Betul. Rasanya dukung kebanggaan di daerah. Karena kebetulan saya ya sisa Pulau Sumatera dan Pulau Papua yang belum dikunjungi gara-gara sepak bola tuh. Nah, gara-gara Banyak namu. padahal Banyak namu itu, Di. cuman masih ada beberapa daerah yang belum saya datangi. Cuman Iya. kan sudah mewakili nih Betul. Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan kan. Iya. Luar biasa. Terakhir saya akhir tahun kemarin saya ke Samarinda. Samarinda, Di. Ya waktu kita kalah lawan Borneo yang semifinal Piala Presiden. Piala Presiden. Nah, aduh. Sedih juga di sini. Kecewa juga sih itu, cuman Iya, ya betul. tetap bangga juga. Iya. Saya dukung. Oke lah. Mesti diberi kesempatan lah. Beri kesempatan. Nah, makanya di status saya itu sudah tuntas memang dukung untuk tahun ini. Berharap untuk tahun depan ya kalau memang mesti diberi kesempatan, rezeki dan waktu mungkin bisa kawal lagi kebanggaan. Kalau tidak ya bisa juga berdoa atau nobar. Oh iya, amin. Oke. Oke, makasih Pak Mende atas bincang-bincang santainya pada hari ini. Dan saya juga mau sampaikan kepada teman-teman bahwa ketika kita menjadi seorang supporter, dewasa itu lebih penting sebenarnya. Ya, Nah, jadi jangan mikir takut juga gabung di kelompok supporter, karena kelompok supporter itu saya yakin dan percaya semuanya orang-orangnya sudah dewasa. Semuanya sudah tahu yang mana baik dan yang mana buruk. Malah banyak juga yang cewek. Ya banyak cewek. Nah, jadi supporter. Dan ini yang mau nanti saya undang juga, mungkin saya next podcast selanjutnya ya. Saya mau undang salah satu perempuan Betul. yang selalu mendukung PSM di stadion. Karena dulu di Matuang itu kurang cewek untuk nonton di Matuang karena mungkin takutnya.
Takut Ki. Makanya banyak orang tua melarang tuh, orang tuanya melarang atau cowoknya atau suaminya kan melarang. Nah, cuman perlahan ya mindsetnya bisa dirubah, tapi down kembali gara-gara Kanjuruhan lagi. Iya, Pas betul. Kanjuruhan. Cuman ya saya kembali di sini juga untuk apa? Bisa sampaikan bahwasanya ya saya turut prihatin buat kejadian di Kanjuruhan, semoga tidak terjadi lagi kemudian Amin. hari. Semoga almarhumah yang sudah wafat, sudah tiada meninggalkan kita, tenang di tribunnya di atas sana. Amin. Dan semoga kasusnya ini bisa cepat selesai karena kasihan juga. Ya, betul. Kasihan juga arwah-arwah mereka itu yang tidak tenang bahwasanya kasusnya ini belum selesai, tidak ada siapa yang disalahkan, siapa yang dipenjara kan, siapa yang diminta pertolongan. Betul. Tidak ada tanggung jawab lah ceritanya. Sampai sekarang tidak ada karena yang itu hari yang tersangka sudah keluar. Kalau mau saya sampaikan di sini cuman ya kita kembali, saya tidak ada powernya di sini, saya kembali serahkan kepada yang bertugas jalankan itu. Oke. Ya, siap. Oke, Pak Men, terima kasih atas bincangnya hari ini, dan teman-teman sampai jumpa lagi di podcast Sigapa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.